Halo Sobat LPMP Bubble, jumpa lagi dengan podcast LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini kita akan mengangkat tema seputar NUPTK dan permasalahannya. Sudah hadir di sini narasumber kita, Bapak Triadi Putra SSI MPD. Selamat siang Pak Triadi. Siang Bu Nurul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Beliau ini adalah koordinator fungsi sistem informasi. Jadi tepat sekali kalau kita bertanya-tanya seputar NUPTK pada beliau. Begini Pak Triadi, sebenarnya NUPTK itu apa sih? Dan manfaat bagi PTK itu apa? Baik, terima kasih Bu Nurul. Wah ini pertanyaannya paling sering nih ditanya-tanya nih kalau saya ketemu teman-teman guru. Gitu ya Pak? Iya, jadi NUPTK ini mungkin bisalah kita samakan dengan nomor induk kependudukan. Kan ada di KTP kita atau di kartu keluarga kita ada NIK kan. Iya. Nah jadi NUPTK ini nomor unik untuk pendidik dan tenaga pendidikan, baik yang ada di pendidikan formal maupun non formal, dari jenjang PAUD sampai menengah. Nah jadi untuk setiap pendidik dan tenaga pendidikan itu oleh pemerintah diberilah identitas berupa nomor unik. Jadi nomor unik itu melekat pada masing-masing pendidik dan tenaga pendidikan. Nah tadi ditanya apa gunanya ya, apa manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi selain untuk mengidentifikasi guru, supaya guru ini tidak salah, nanti kan kadang-kadang guru ini namanya sama kan, jadi bisa dibedakan dengan NUPTK ini. Yang lainnya untuk peningkatan kompetensi. Jadi nanti misalnya ada pelatihan guru, itu dari NUPTK dilihat. Ya, yang paling penting itu buat guru-guru, pasti Bu Nurul juga udah tahu lah ya. Iya, buat sertifikasi ya. Kalau nggak ada NUPTK. Biasanya paling rame tuh Pak, kalau pas sertifikasi itu orang mau. Betul sekali itu. Daftarnya. Nah jadi ya itulah salah tiga lah ya. Untuk manfaat NUPTK di samping manfaat-manfaat lainnya. Gitu Bu Nurul. Iya. Langkah-langkahnya gimana Pak untuk penerbitan NUPTK ini bagi si pemohon? Oh baik. Jadi memang ada tahapan ya untuk menerbitkan NUPTK ini. Jadi mulai dari guru itu sendiri, PTK itu sendiri harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian ada sekolah. Nanti di sekolah itu peran operator sangat penting. Kemudian nanti ada dinas pendidikan, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah kalau kota mungkin atau kabupaten untuk yang jenjang SD SMP ya. Kemudian ada untuk SMA SMK ada di provinsi. Nah kemudian ada lagi setelah proses di dinas provinsi, kabupaten kota, ada di LPMP dan BP PAUD. Nah untuk Kepulauan Bangka Belitung, untuk guru-guru TK PAUD itu masih di handle lah ya, ditangani oleh BP PAUD Sumsel. Oh karena belum ada ya Pak? Iya karena di provinsi kita belum ada BP PAUD. Nah nanti setelah dari proses yang diverifikasi namanya ya di LPMP atau BP PAUD baru nanti sampailah ke ujungnya itu yang dinanti-nanti gitu. Itu oleh Pusdatin. Ya, Pusat Data dan Informasi. Dulu kita nyebutnya PDSPK. Sekarang PDSPK-nya sudah dilebur masuk ke dalam Pusdatin. Jadi kalau di struktur organisasi Kemdikbud dulu ada Pustekom, ada Pusdatin yang itu dilebur. Jadi Pustekom dan PDSPK dilebur menjadi Pusdatin. Itu. Oh ya. Jadi apa saja sih Pak syarat-syarat untuk PTK ini mendapatkan NUPTK sendiri? Nah ini panjang nih kalau cerita syarat-syaratnya. Panjang ceritanya ya. Panjang. Tapi harus dijelaskan. Harus dijelaskan supaya teman-teman guru kita bisa menyiapkan syarat-syaratnya itu terlebih dahulu ya kan.
Nah, untuk teman-teman guru dengan tenaga pendidikan memang agak ada perbedaan sedikit lah ya, terutama dari sisi ijazah. Nah, tapi secara umum yang harus disiapkan teman-teman PTK ini, pendidik maupun tenaga pendidikan, pertama itu KTP, itu harus siapin. Kalau belum punya KTP, buat KTP lah gitu ya. Kemudian KTP, kemudian ijazah. Ijazah mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan S1-nya. Itu untuk guru ya. Dan semuanya itu nanti dijadikan file elektronik atau biasa kita sebut di scan lah gitu. Nah, yang di scan ini file asli ya, yang KTP asli. Jangan KTP fotokopi nanti. Juga untuk ijazah SD atau STTB ya, surat tanda tamat belajar. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1 atau D4 seperti itu. Nah, nanti file elektronik ini setelah di scan, di-upload melalui sekolah. Jadi ada aplikasi sendiri dari PDSPK atau Pusdatin ini untuk menangani penerbitan NUPTK ini. Jadi kalau untuk PTK yang PNS atau CPNS nih Pak, itu SK pengangkatannya itu bisa nggak hanya melampirkan SK pengangkatan saja tanpa SK penugasan? Oh ya betul. Nah sekarang ini memang macam-macam ya. Kalau dulu memang SK pengangkatan CPNS dan SK penugasan itu beda. Dia ada 2 SK. Tapi terakhir-terakhir ini disatukan. Jadi SK CPNS-nya sekaligus SK penugasan. Nah, kalau yang lama memang harus mengupload lah ya, mengupload kedua SK tersebut. SK pengangkatan CPNS, kemudian SK penugasannya dari kepala dinas. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah ada SK-nya itu digabung ya. Jadi lebih ringkas jadi satu SK. Nah, itu enggak masalah. Jadi cukup mengupload SK CPNS sekaligus SK penugasan. Saya juga pernah lihat itu SK CPNS sekaligus penugasan. Jadi diterbitkan oleh bupati. Nah, di situ di SK-nya disebutkan ditugaskan di sekolah. Oh, jadi jelas ya Pak di dalam SK itu disebutkan di mana tempat tugas guru tersebut. Ya, oke. Betul. Dan apakah nih terkait ijazah? Apakah ijazah itu harus linier sih Pak kalau si guru ini dengan mapel yang diampu? Ya ini jangan salah ini ya. Antara mungkin itu yang linier ini itu lebih erat hubungannya dengan PPG, sertifikasi guru, betul. Nah, kalau untuk NUPTK ini tidak harus linier. Tidak harus linier. Jadi boleh misalnya dia guru katakanlah guru matematika, guru kelas ya. Guru kelas di SD tapi ijazah S1-nya ternyata pendidikan bahasa Indonesia misalnya. Nah, itu tidak masalah. Jadi tetap bisa kita akomodir. Jadi nggak mesti guru SD itu ijazahnya PGSD, pendidikan S1 PGSD baru disebut linier. Jadi nggak seperti itu. Oh. Jadi intinya tetap yang guru itu harus S1 ya Pak? Iya, kalau guru berdasarkan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, termasuk juga peraturan pemerintah tentang guru dan dosen, keprofesian guru itu ditandai dengan salah satunya dengan ijazah S1 atau D4. Nah. Ini kalau misalnya si PTK ini yang tenaga administrasi sekolah atau penjaga sekolah, yang selain guru lah Pak ya. Itu kualifikasinya bagaimana Pak? Harus S1 juga kah atau enggak? Nah itu macam-macam nanti kita kategorikan dulu. Jadi memang ada yang tetap harus S1 misalnya pustakawan. Pustakawan ya harus di S1 ya.
Tapi biasanya pustakawan nggak ada di sekolah-sekolah formal biasa, maksudnya. Belum ada Pak Iya, mungkin belum ya. ada, mungkin belum ada, tapi mungkin di perguruan tinggi ada ya. Oke. Nah, biasanya untuk sebutlah mungkin yang paling sering kita lihat lah ya, tenaga pendidikan misalnya penjaga sekolah, tukang kebun misalnya. Nah iya mereka itu kan rata-rata kualifikasinya ya mohon maaf mungkin setingkat SMP gitu ya Ya, Pak. Itu ya. gimana Pak? Tetap bisa kita terbitkan NUPTK-nya selama minimal ijazahnya SMP. Oh memenuhi syarat minimal gitu ya Iya, Pak ya? syarat minimal, dan itu ada di Permendikbud nomor 29 katanya. Iya. Nomor 29 tahun 2018 atau 19, saya lupa itu. Banyak ya PTK-PTK itu yang mengeluh. Kenapa sih kok NUPTK-nya itu lama terbitnya gitu Pak atau belum disetujui gitu. Apa itu penyebabnya Pak? Ya, kita harus memilahnya satu persatu. Tadi kan kita ada tahapan ya, ada proses Oke. ya, ada mekanisme mulai dari sekolahnya sendiri, kemudian di dinas pendidikannya sendiri, kemudian di LPMP atau BP PAUD, nah terakhir di Pusdatin atau PDSPK. Ya, umumnya ada syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya tadi saya sebut ijazah S1 mestinya ya. Nah yang diupload kadang-kadang slip nih. Yang diupload sertifikat akta 4 misalnya. Nah itu nggak bisa, kan syaratnya harus S1. Walaupun akta 4 itu biasanya diambil yang sudah S1 ya. Nah itu tidak memenuhi syarat, nah maka ditolak. Nah kalau ditolak ini kalau gurunya tidak memeriksa aplikasi pengajuan NUPTK ya mungkin dia bertunggu-tunggu juga ya kok nggak terbit. Oh jadi yang bersangkutan bisa melihat sendiri ya Pak Oh, bisa. alasan tolaknya? Iya bisa, nanti kan alasan tolaknya itu kan disebut ya nanti Iya. di aplikasi tersebut. Misalnya scan kurang jelas, mungkin nge-scan-nya sambil pakai foto misalnya kan. Jadi nggak jelas, atau ya salah upload misalnya ijazah temennya malah yang di-upload kan pernah ada kejadian juga kan seperti itu. Iya sih. Ya, atau yang alasan lain juga. Bisa juga karena antrian. Jadi walaupun guru ini jumlahnya pertambahannya nggak terlalu besar, tapi antriannya tetap tinggi. Nah itu juga kan menjadi penyebab ya. Salah satu mengapa proses penerbitannya agak lama. Nah termasuk juga di PDSPK atau Pudastinnya. Itu kan seluruh Indonesia tuh masuk ke situ ya. Benar. Jadi memang ya tidak bisa dalam waktu, mungkin dalam hitungan hari ya, mungkin berapa hari baru bisa di approve gitu NUPTK-nya. Kalau untuk LPMP sendiri Pak bagaimana meningkatkan layanan agar cepat itu? Apakah setiap kabupaten ada penanggung jawabnya seperti itu Pak? Ya, jadi untuk di LPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memang untuk mereduksi supaya jangan terlalu lama, jadi untuk setiap wilayah itu ditunjuk oleh kepala LPMP petugas verifikator ya, untuk masing-masing kabupaten kota. Jadi misalnya untuk di Pangkal Pinang siapa nanti ditunjuk lah ya. Dan petugas inilah yang bertanggung jawab terhadap ajuan-ajuan atau pengajuan NUPTK oleh guru-guru yang ada di wilayah tersebut. Nah, memang di sini dituntut memang petugas itu untuk setiap hari lah ya, kalau bisa 24 jam gitu. Wah, harus setiap hari ya Pak? Iya, jadi karena biar tidak numpuk mungkin. ya kalau numpuk makin ini kan makin lama makin banyak. Oh, iya. Dan akibatnya nanti kasihan guru-gurunya. Karena mungkin penting kan misalnya untuk pencairan honor misalnya kan untuk bos misalkan harus punya NUPTK misalnya. Nah itu kasihan guru-gurunya kalau petugasnya lalai itu dalam meng-approve pengajuan NUPTK. Jadi berarti dokumen yang diunggah itu yang di-scan maksudnya itu harus benar-benar yang asli ya Pak? Atau apakah boleh fotokopi dengan ada persyaratan misalnya? Ya boleh, kayak yang fotokopi misalnya ada dokumen yang rusak. Okay. Boleh kita fotokopi yang
ada legalisir misalnya, atau berdasarkan Permendikbud nomor Nomor 29 29 tahun ya. 2014. Ya, itu oke. tentang petunjuk ya, gimana kalau ijazah atau STTB rusak, maka akan diterbitkan surat keterangan oleh sekolah dan diketahui oleh kepala dinas wilayah yang bersangkutan. Itu kalau ijazahnya rusak misalnya atau hilang, nah itu Misalnya bisa ada bencana alam gitu ya ya ada Pak bencana alam. Nah di Permendiknas malah Permendiknas atau Permendikbud tersebut ada formatnya yang bisa kita Oke. bisa ambil dari situ. Tentunya harus ke kepolisian dulu ya Pak untuk apakah perlu Enggak perlu, surat hilang? enggak ya? perlu surat hilang. Oke. Menarik sekali ya membahas tentang NUPTK. Meskipun kita sudah berkecimpung sehari-hari Ya. untuk masih ada saja Pak yang bertanya, ini Bu, begitu Bu, gitu seperti itu. Jadi mungkin di luar sana masih banyak yang belum tercerahkan. Seperti Ya, itu. ini memang tugas kita lah, tugas LPMP untuk ya, salah satu melalui podcast ini kan. Oke. Selain dari melalui media sosial, melalui web resmi kita untuk selalu menginformasikan kepada guru-guru. NUPTK ini memang akhirnya menjadi salah satu seperti yang saya awal-awal tadi sebut, menjadi salah satu identitas untuk guru tersebut. Jadi kemana-mana orang nanya guru nih NUPTK-nya berapa itu nomor dia. Kalau dulu kan kalau dia PNS nanya NIP-nya berapa ya kan. Sekarang kalau guru PTK nanya NUPTK-nya berapa kan. Ya, jadi saking pentingnya NUPTK itu bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi selama si PTK ini terdata di Dapodik ya Pak, bisa mempunyai NUPTK seperti itu ya Pak. Iya betul, memang itu salah satu syarat ya. PTK ini harus terdata dulu, terekam lah gitu ya di dalam Dapodik. Nah, baru bisa nanti diteruskan ke proses berikutnya. Ini Pak, misalnya apakah pernah ada kasus NUPTK ganda khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Pak? Iya itulah, walaupun saya hebat-hebat sistemnya, tadinya maunya nomor unik nih katanya unik beda ya untuk beda. tiap-tiap individu guru, tetapi ternyata masih ada juga gitu. Yang kita dapatkan ada guru di Bangka Belitung, NUPTK-nya sama dengan guru yang ada di daerah lain, misal di provinsi lain malah. Oh, berarti satu NUPTK dipakai 2 orang begitu? Iya betul sekali. Dimiliki 2 orang? Iya, kebetulan saya melihatnya sendiri, memeriksanya sendiri, namanya betul-betul sama, tanggal lahirnya sama, cuma dibedain nama ibu kandung. Oh begitu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin sistem ya, diterbit NUPTK yang sama. Jadi tindak lanjut dari LPMP Pak setelah mendapat pengaduan seperti itu? Ya, karena yang menerbitkan NUPTK ini Pusdatin, ya, DSPK, nggak ada cara lain. Akhirnya kita coba berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mengklarifikasi NUPTK ini. Jadi ya, akhirnya diterbitkan NUPTK yang lain untuk guru-guru tersebut. Oh jadi sekarang yang bersangkutan sudah punya NPTK Ya, sendiri sudah punya. Gitu. Oke. Kalau ini Pak, untuk guru agama gimana nih? Apakah sama dengan guru yang dari Kemdikbud? Nah untuk guru agama, kalau guru Kemdikbud kan basis datanya Dapodik ya. Iya. Ya, maka dari Dapodik kemudian ditarik ke aplikasi NUPTK. Nah untuk guru-guru agama termasuk guru-guru walaupun dia mengajar di sekolah milik yang dibina oleh Kemdikbud, nah pengajuannya melalui kantor Kementerian Agama setempat. Oh jadi berbeda jalurnya ya, beda, Pak? Karena beda kementerian? Iya karena sumber datanya beda gitu kan. Okay. Kalau di Kementerian Agama kan melalui EMIS ya. Kalau di Kemdikbud menggunakan Dapodik. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Jika seorang PTK yang karena suatu hal dia berhenti jadi PTK Pak. Ya. Apa tindakan yang harus diambil oleh PTK tersebut? Apakah dia harus menonaktifkan NUPTK-nya? Ya, jadi untuk PTK yang karena satu hal mungkin tidak jadi PTK lagi ya,
atau dengan sebab lain meninggal dunia atau apa, maka NUPTK-nya ini harus dinonaktifkan. Nah, ada mekanismenya sendiri, jadi tetap melalui sekolah nanti ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, nanti kemudian dinonaktifkan NUPTK-nya. Semacam membuat surat pernyataan begitu kah Pak? Ya, ada formatnya Ada nanti. formatnya Ya, surat pernyataan. ya, Mungkin dikuatkan dengan materai juga. ya, materai. Terima kasih banyak Pak Tri. Pembicaraan singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kita semoga, ketemu lagi. Semoga PTK khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah tercerahkan dengan adanya bincang-bincang santai kita tentang NUPTK. Dan apabila masih ada yang mau ditanyakan, boleh nggak Pak Tri? Kira-kira mereka para PTK ini bertanya langsung apa? Oh, Melalui tentu, apa? tentu boleh ya. Jadi di LPMP Kepulauan Bangka Belitung ada unit layanan terpadu. Oke. Mungkin nanti nomornya bisa dimunculkan di Di bawah ini bawah gitu ya. ini, ya. Nah, jadi di unit layanan terpadu itu kita melayani salah satunya berkaitan dengan NUPTK dan hal-hal yang lain lah yang menjadi layanannya LPMP. Jadi jangan sungkan-sungkan bagi PTK yang ada di Babel. Kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan ke nomor WA-nya, mungkin nanti bisa ditayangkan di bawah ini. Iya, di bawah ini. Atau silakan berkunjung ke websitenya LPMP. Oke, jadi sudah banyak ya Pak media sosialnya LPMP Ya, untuk sangat banyak. Untuk PTK berkonsultasi Ya. atau melakukan pengaduan ya Pak ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Triadi kedatangannya hari ini, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Bapak. Nah, Sobat LPMP Babel, sampai di sini pertemuan kita pada podcast hari ini. Jumpa lagi di podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.